إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk senantiasa bersyukur terhadap limpahan nikmat Allah Rabbul Alamin. Karena kita yakini bahwasanya jika kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain pada kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur menjalankan nikmat kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji untuk menambah nikmat yang ada pada kita. Namun kita juga meyakini apabila kita kufur nikmat, membawa nikmat itu kepada apa yang dibenci, kepada apa yang dimurkai dan dimanai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam kita dengan siksanya yang teramat pedih. Wa la in kafartum inna a'dabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur nikmat, maka siksa Allah Subhanahu wa taala teramat dahsyat. Di atas mimbar ini saya mengajak diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Rabbul Alamin menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika kita mencermati, mau melihat apa yang ada di hadapan kita dan juga apa yang ada di sekeliling kita, betapa manusia insyaghala katsirun minhum fi syahwat wartakabu al-munkarat wa a'radu 'anil ibadati rabbil ardi was samawat. Kalau kita mau melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, di hadapan kita pada zaman kita ini, betapa manusia banyak yang tenggelam di dalam lautan syahwatnya. Mereka menerjang daripada kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berpaling daripada peribadahan yang semestinya hanya diberikan kepada Tuhan langit dan bumi. Ini merupakan fenomena, tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan. Banyak di antara mereka, bahkan mungkin kita wahai kaum muslimin, adalah bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Tenggelam dalam syahwatnya, menerjang dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masbab, apa sebab manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain, tidak bukan adalah tulul amal. Ya, panjang angan-angan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa taala, beliau mengatakan dalam kitab Az-Zuhud milik beliau, Al-Hasan Al-Basri pada halaman yang ke-82. Beliau berkata dalam kitab tersebut, ma atala abdun al-amala illa asa al-amal. Kata beliau rahimahullah tabaraka ta'ala, tidaklah seorang hamba itu memiliki panjang angan-angan, tulul amal, kecuali hal tersebut akan memperburuk, akan menghancurkan, akan merugikan, dan akan membinasakan amal-amal mereka.
Shadaqa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi, bahwasanya tulul amal, panjang angan-angan, akan menyebabkan seorang itu likillati ta'ah. Manusia itu kalau memiliki panjang angan-angan, maka ketaatannya sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin, untuk taat kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk taat kepada waliul amr. Namun mereka yang memiliki tulul amal, panjang angan-angan, mereka akan terbuai di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia itu tulul amal, memiliki panjang angan-angan, apa yang terjadi? Mereka akan mempersedikit daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan, itu menyebabkan at-takassuli 'alal ibadah. Orang yang memiliki panjang angan-angan, mereka akan malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh sampai ajal menjemput kalian. Namun mereka yang memiliki tulul amal, mereka senantiasa taswif, menunda-nunda, menanti-nanti. Nanti kalau sudah tua, kita baru bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka, umur itu di tangan mereka. Mereka meyakini bahwasanya masih hidup beberapa puluh tahun lagi. Padahal kematian itu datang faja'atan, datang secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, wahai kaum muslimin, di antara tulul amal itu menyebabkan qaswatil qalbi. Hati orang yang memiliki tulul amal, panjang angan-angan, itu akan menjadi keras, bahkan mungkin menjadi mati. Maka peringatan bagaimanapun dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah, itu tidak bisa menggerakkan hatinya untuk sadar daripada kelalaiannya. Maka ini merupakan bahaya yang besar bagi orang-orang yang memiliki tulul amal, panjang angan-angannya. Dan yang keempat, di antara tulul amal itu menyebabkan daripada takhirit taubah, yaitu menunda-nunda di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat. Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada kita untuk bersegera menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Ali Imran, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Rabbul Alamin. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Hadid, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum." Ini juga memerintahkan agar kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Tahrim, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, wahai para penuntut ilmu, secara mapan keilmuan kita mengetahui bahwasanya ketika datang sebuah perintah baik dari Allah maupun dari Rasulullah SAW, maka al-amru yaqtadi al-fawr. Perintah itu konsekuensinya kita diperintahkan untuk segera menjalankannya. Di situ dalam surah At-Tahrim tadi, Allah Rabbul Alamin memerintahkan agar kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Berarti segera. Sedangkan orang yang memiliki tulul amal, panjang angan-angannya, merasa bahwasanya kehidupannya akan lama, 10, 20, 30 atau 50 tahun lagi. Padahal kehidupan itu atau kematian itu datang secara tiba-tiba. Begitu pula tulul amal itu menyebabkan daripada seseorang itu ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Kita ketahui bahwasanya hawa nafsu kita itu mengajak kemana? Ke kebaikan, ke amal soleh, taubat? Tidak.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa, maksudnya hawa nafsu, itu mengajak kemana? Kepada perkara-perkara yang jelek. Maka mereka tulul amal, orang-orang yang dia itu panjang angan-angannya, akan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian tulul amal juga menyebabkan seseorang itu akan kasroti al-masiyah. Dia akan menumpuk-numpuk daripada kemaksiatannya, karena mereka menyangka bahwasanya hidupnya masih panjang. Nanti setelah tua renta baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tulul amal juga menyebabkan seseorang itu al-khirsi ala dunya. Orang itu bersemangat, rakus untuk meraih kehidupan dunia, padahal dunia itu fana. Ketika kita mendapatkan harta yang bertumpuk-tumpuk, ketika kita telah meninggal dunia, untuk siapakah harta itu? Milik siapakah? Adalah milik orang yang kita tinggalkan. Betapa ruginya orang yang rakus dan tamak terhadap kehidupan dunia. Siapa mereka? Adalah mereka yang tulul amal, panjang angan-angannya, merasa hidupnya 100 tahun di dunia ini. Maka kita sering mendengar, terlebih dalam sholat Jumat, ya, di rakaat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dibaca oleh para imam, apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia daripada kehidupan dunia. Tapi kebanyakan orang-orang yang tulul amal, mereka rakus terhadap dunia. Satu rumah tidak cukup, dua rumah tidak cukup, bahkan berpuluh-puluh rumah juga tidak cukup. Maka itulah orang yang memiliki tulul amal. Dan yang terakhir bahwasanya tulul amal itu menyebabkan al-ghaflati 'anil maut, lalai daripada kematian. Kenapa? Karena dia memiliki angan-angan yang panjang, yang seolah-olah dia hidup selamanya di muka bumi ini. Ternyata kematian itu adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti merasakan kematian. Kematian akan menghampirinya. Tetapi merugilah orang-orang yang tulul amal, mereka lalai daripada kematian. Dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah tabaraka wa ta'ala bahwasanya tulul amal tadi menyebabkan sebuah kebinasaan, kerugian, kehancuran dunia dan akhirat. Maka perkataan Fudail Ibn Iyad rahimahullah tabaraka wa ta'ala ini luar biasa. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, inna minas saqa tulul amal. Kata beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya bagian daripada kecelakaan seseorang, kebinasaan dan kerugian seseorang adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angannya. Wa inna minan ni'mah, dan sungguhnya bagian daripada kenikmatan itu adalah qasrul amal, pendek angan-angannya. Kalau tadi kita berbicara tentang tulul amal, lantas apa itu qasrul amal? Dikatakan oleh para ulama rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qasrul amal huwa al-istidadu ila rahili fi ayyi waqtin wa hinin. Para ulama berkata bahwasanya yang dikatakan qasrul amal itu adalah orang itu mempersiapkan dirinya untuk perjalanan yang panjang, berjumpa dengan yaumul akhirah, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan. Fi ayyi waqtin wa hinin, di setiap waktu dan juga keadaan dia mempersiapkan untuk perjalanan yang panjang, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tara sahibah, maka kau tidak akan pernah melihat pelaku ataupun orang yang memiliki qasrul amal illa muta'ahiban, kecuali dia itu senantiasa mempersiapkan diri likurbir rahili, karena dekatnya yaitu perjalanan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini baina sittini wa sab'in. Umur kita, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Jarang yang lebih. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia itu qasrul amal, dia akan bersegera untuk mempersiapkan kehidupan yang singkat ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala,
khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadzal insan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum majma'in, qal hadzal insan. Ini adalah manusia. Garis ini diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Wa hatta ila janbi khattan faqala hadza ajaluh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris lagi sebuah garis di samping daripada garis yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada ajaluh." Ini adalah kematian orang tersebut. Perhatikan wahai kaum muslimin, antara kehidupan manusia dan kematian itu teramat dekat. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa hatta khattan akhar ba'idan anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar garis yang ketiga tapi jauh daripada dua garis tadi. Faqala hadzal amal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah angan-angan manusia. Ingat, yang dekat dengan kita adalah kematian dan angan-angan kita itu jauh daripada kita. Fabainama huwa kadzalika idza ja'ahu aqrab. Maka ketika manusia itu panjang angan-angannya, tiba-tiba datang kematiannya, tiba-tiba datanglah yang dekat dengan dia. Sesuatu yang dekat dengan dia dia lupakan, tetapi yang jauh yang belum pasti, maka dia persiapkan, dia pikirkan, dia berusaha berlari untuk mengejarnya. Tapi kematian ternyata begitu tiba-tiba merenggut nyawanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Maimun ibn Mihran rahimahu wa ta'ala dalam majelisnya yang dihadiri oleh para as-suyuh wasyabab. Ketika itu Maimun mendekati mereka orang-orang yang sudah tua. Maimun ibn Mihran rahimahu wa ta'ala berkata kepada mereka, ya masyaras suyuh, wahai orang-orang yang sudah tua, ma yantadiru bizzar'i idza abyada. Apa yang dinanti, apa yang kalian nanti ketika kalian sudah tua, ketika kalian sudah lemah, tidak bertenaga dan tidak kuat lagi? Apa yang kalian nantikan daripada az-zar', yaitu tanaman ini? Faqalu, kemudian para orang-orang tua tadi berkata, al-hasad, yaitu memanennya. Fanadara ila syabab. Kemudian Maimun ibn Mihran ini, kemudian dia memandang kepada para pemuda. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, inna zar'a, sesungguhnya tanaman, sesungguhnya kebun, qad tudrikuhu al-afatu qabla ayyustahsada. Maka tanaman ini itu terkadang tertimpa daripada bencana, malapetaka itu menimpanya sehingga mati tanaman itu sebelum dipanennya. Apa yang kita ambil daripada faedah dari perkataan Maimun ibn Mihran rahimahullah tabaraka wa ta'ala? Wahai para syabab, wahai para pemuda, jangan kalian menunda-nunda. Tidak perlu kita itu tulul amal. Kenapa? Karena usia kalian itu belum tentu sampai 50 tahun atau 60 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan Maimun ibn Mihran memberikan peringatan kepada para pemuda pada waktu itu untuk qasrul amal, untuk pendek angan-angannya, tidak menunggu nanti waktu tua baru bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat ini ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, ketika kalian masih memiliki usia yang muda, maka lakukanlah bekal yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar wa kam min sahihin salimin mu'afin sami'na na'yah? Betapa banyak kita mendengar kematian dari orang yang sehat, yang kuat, yang masih muda usianya. Wa kam min maridin sakimin tala ajaluh. Dan terkadang kita melihat betapa banyak orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua renta, orang yang berpenyakitan menaun, tetapi panjang usianya. Wa kam fil kuburi, dan berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam kuburan mati, minas syababi
wal atfali war radai. Betapa banyak kita saksikan anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih kecil, bahkan bayi yang masih menyusui ibunya, mereka itu mati kemudian dikubur di dalam makbarah. Maka tulul amal, wahai para syabab, wahai para pemuda, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya wahai para pemuda, kalian hendaknya qasrul amal, yaitu mempersiapkan amal yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan perkataan Al-Hakim ketika menulis surat kepada saudaranya. Beliau menulis di dalam suratnya itu berkata, "I'lam, ketahuilah, annal mauta fis syababi katsirun." Sesungguhnya kematian di usia muda itu banyak sekali. Wa ayatu dzalika annas suyukha qalilun. Dalil bukti bahwasanya banyak anak-anak muda yang mati terlebih dahulu itu adalah kalau kita melihat di sekitar kita di masjid ini, berapa banyak yang kalian jumpai daripada orang-orang yang sudah tua? Lebih banyak yang muda atau lebih banyak yang tua? Itu adalah bukti bahwasanya banyak anak-anak muda yang meninggal dunia terlebih dahulu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita qasrul amal, mempersiapkan amal yang terbaik, tidak menunda-nunda, tidak menunggu nanti dan nanti, karena itu adalah perkara yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun ala taufiqihi wa amtinanih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sa'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pemuda, karena di masjid ini banyak yang muda, yaitu para santri Al-Furqan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Di bulan Dzulhijjah ini kita mengingat bahwasanya ada teladan yang mulia dari seorang pemuda, Nabiullah Ismail alaihissalam. Lihatlah, Nabiullah Ismail alaihissalam itu qasrul amal, pendek angan-angannya. Bagaimana tidak? Dia berikan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fangdur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihatlah wahai para pemuda, wahai ya masyarakat syabab, sebuah teladan yang mulia bagi kalian dari Nabiullah Ismail alaihissalam, yang ketika itu dihadapkan untuk mengorbankan kehidupan dunianya demi meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau ketika itu berpikir panjang, berangan-angan ini dan itu? Kalla, tidak. Beliau langsung mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menjumpai, wahai ayahku, aku adalah orang yang sabar dengan ujian yang menimpaku, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau agar menyembelih aku. Wahai para pemuda, andaikan ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam tulul amal, panjang angan-angannya, maka Nabiullah Ismail tidak akan pernah berkata sedemikian itu. Maka ini adalah teladan bagi kalian. Betapa banyak di luar sana para pemuda yang mereka mengorbankan akhiratnya demi secuil kesenangan dunia. Tetapi Nabiullah Ismail alaihissalam mengorbankan kehidupan dunianya untuk meraih daripada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini
Mari kita membaca sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah bergeser nanti dua kaki kita di yaumil qiyamah sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang 5 hal. Ada 2 hal yang perlu kita renungkan di sini. Walaupun semuanya penting, tetapi karena ini khutbah Jumat enggak mungkin dibeberkan semua. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Ketika masih muda, ketika sudah tua, umurnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababih fima ablah, dan tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Wahai para pemuda, perhatikan dan renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syabab, waktu muda itu adalah masuk dalam bagian umur. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur, kemudian setelahnya menyebutkan sabab? Ini ada hikmah yang agung di balik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur, di mana dia habiskan. Sedangkan syabab setelahnya juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerangan apakah faidah yang ada padanya? Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, ini merupakan dzikrul khasi ba'da dzikril ami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-khas, yaitu asy-syabab, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keumuman daripada umur. Maka faidah yang penting, yang berharga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan ahammiyati an su'alis syabab fi ma ablah, yaitu pentingnya pemuda harus menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasrul amal, yaitu mempersiapkan perbekalan yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat wahai para pemuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para pemuda kita, menjadikan mereka adalah orang-orang yang qasrul amal, dan menjadikan kita orang-orang yang sudah tua adalah bagian daripada orang-orang yang istiqamah sampai kematian menjemput kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa syababana wa nisa'ana wa suyukhana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wahfadhum ya rabbal alamin. Allahumma aslih wahfadhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.